Perhatikan gambar berikut. Hitung gaya tarik pada sambungan antara pipa berdiameter 5 cm. Jadi pipanya ini diameternya 5 cm. Dan curat itu bagian ini, yang melewatkan semburan air dengan kecepatan 20 meter per detik. Dan diameter pipanya, diameter curatnya ini itu adalah 2 cm. Di sini ya posisinya, seperti pada gambar. Percepatan gravitasi adalah 9,81 meter per detik kuadrat. Langkah pertama dalam menyelesaikan soal ini tentu kita menuliskan hal yang diketahui. Diketahui, kalau ini kita anggap 1, pipa 1, ini kita anggap pipa 2, maka D1 adalah 5 cm. 5 cm seperti biasa kita harus merubah ke dalam satuan internasional untuk panjang, yaitu meter. Kalau dirubah ke meter berarti dibagi 100, hasilnya 0,05 meter. Diketahui juga bahwa kecepatan aliran air pada curat itu 20 meter per detik. Nah, jadi ini adalah kecepatan aliran. Kecepatan aliran V1 apa V2? Pasti V2, karena tadi dikatakan ini curat. Jadi ini V2. V2 diketahui 20 meter per detik. Ini kecepatan. Nah, diameter V2 ini berapa? Di sini dikatakan diameter curatnya 2 cm. Jadi D2 sama dengan 2 cm. Ini masih dalam cm, kalau kita rubah ke meter dibagi 100, hasilnya 0,02. Yang ditanya adalah gaya tarik pada sambungan pipa. Gaya tarik di sini adalah Rx. Persamaan akhir untuk mencari Rx itu adalah ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari debit aliran. Kita simbolkan dengan Q. A dikalikan V, luas penampang dikalikan V. Pada soal kita sudah tahu yang diketahui diameter dan kecepatan itu pipa 2. Jadi di sini A pipa 2 dan V pipa 2. Nah, karena A ini berbentuk lingkaran, maka persamaannya menjadi, kalau kita jabarkan A-nya, V per 4 kali D2 kuadrat. Karena yang tadi A2 ya. Sekarang langkah selanjutnya kita input nilainya. D2 diketahui 0,02 meter dikuadratkan. V2 diketahui 20 meter per detik. Diperoleh debitnya berapa? Jadi kita peroleh debit sebesar ini 0,00628 meter per 3 per detik. Kita sudah mendapatkan debit. Langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, kita bisa mencari kecepatan aliran di pipa 1. Ya, jadi kecepatan aliran di pipa 1 kita sambungkan dengan V1. Karena ini persamaan kontinuitas, artinya debit di 1 pasti akan sama debit di 2 jika tidak ada kebocoran pada pipa. Q itu adalah perkalian A kali V. Q1 dan Q2 kalau dijabarkan lagi dia menjadi A1 V1 sama dengan A2 V2. Jadi debitnya akan sama di pipa 1 dan pipa 2. Yang kita cari adalah V1. Kalau kita inginkan V1 saja di sebelah kiri, maka yang sekawan dengan V1 di sini A1 itu harus dipindahkan melewati sama dengan. Kalau di sini dia sebagai pengali dipindahkan melewati sama dengan, maka dia akan menjadi pembagi. Menjadi pembagi untuk semua ini. Makanya persamaannya menjadi seperti ini. V1 sama dengan A2 dikali V2 dibagi A1. Kita input nilainya. A2 kalau dijabarkan menjadi V per 4 dikalikan 0,02 meter dikuadratkan, karena
A2 itu diameternya 0,02 meter. V2 diketahui di sini 20 meter per detik. A1 karena diameternya sudah diketahui, maka kita bisa tulis diameter D1 tipe 1 adalah 0,05 meter. Jadi persamaannya menjadi V per 4 0,05 meter dikuadratkan. Diperoleh 3,2. Satuannya perhatikan atasnya meter kuadrat. Ya, ini dikuadratkan karena meter dikuadratkan, jadi meter kuadrat ada meter per detik. Di bawahnya juga ada meter kuadrat karena ini dikuadratkan, jadi meternya hilang. Yang ini ya, meter ini hilang dan meter ini hilang. Jadi satuannya meter per detik. Selanjutnya apa yang kita harus cari lagi? Kita mencari tekanan di titik 1. Kita simbolkan dengan P1. Tekanan titik 1 ini kita menggunakan persamaan Bernoulli tentunya pasti. Ya, persamaan Bernoulli-nya 1 ditambah P1 dibagi gamma zat cair. Dalam hal ini air. Ditambah P1 kuadrat dibagi 2 kali percepatan gravitasi. Sebelah kanan juga sama, hanya diganti ini aja 2 di sini. Yang 1 di sini diganti 2 di sini. Titik referensi yang kita tinjau itu adalah yang di tengah sini. Artinya ketinggian di sini di 1 sama dengan ketinggian di 2. Betul ya? Sehingga kita bisa kita eliminasikan. Selanjutnya, perhatikan P2 di sini berhubungan dengan udara luar. Artinya udara atmosfer, sehingga P2-nya 0. Kalau P2-nya 0, apapun yang dibagi dengan 0 akan tetap 0. Jadi ini bisa dicoret. Sehingga persamaan ini kalau kita suruh ulang menjadi seperti ini. Yang kita cari adalah ini P1. Jadi ini kita buat ke kiri. Nah, ini tetap karena dia tidak berubah posisinya. V1 kuadrat dibagi 2 kali percepatan gravitasi. Karena dia pindah melewati sama dengan ya. Dia menjadi minus. Jadi seperti ini. Ya, yang kita cari adalah P1 tok. Ya. Jadi ini harus kita pindahkan melewati sama dengan. Di sini dia sebagai pembagi. Kalau dia pindah sebelah kanan, maka dia akan menjadi pengali untuk semua ini. Sehingga P1 sama dengan V2 kuadrat dibagi 2G dikurang V1 kuadrat dibagi 2G dikali gamma zat cair. Perhatikan di sini masing-masing pembaginya ada 2G. Sehingga kita bisa menggabungkan persamaan ini menjadi seperti ini. Ya, biar kelihatan lebih rapi, kita bisa membuat persamaan ini menjadi seperti ini. Gamma dibagi 2G dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Sekarang kita input nilainya. Gamma air berapa? 9810 Newton per meter pangkat 3. Percepatan gravitasi adalah 9,81 meter per detik dikuadratkan. V2 diketahui 20 meter per detik dikuadratkan. V1 3,2 meter per detik. Ini kalau dihitung diperoleh hasil 500. Satuannya Newton dikali detik kuadrat dibagi dengan meter dipangkatkan 4. Newton tetap. Di sini ada meter pangkat 3. Nah, di sini ada meter. Ini tidak tercoret karena apa? Meternya ini sebagai per juga. Jadi ini jadi pengali untuk ini, sehingga satuannya jadi per meter pangkat 4. D kuadrat kalau ini kan dia berada di per dari per, sehingga dia bisa dinaikkan ke atas.
satuannya menjadi detik kuadrat. Ya, ini kalau dihitung diperoleh 389,76. Satuannya karena dia kuadrat jadi dia meter kuadrat per detik kuadrat. Ini 500 kalau dikali 389,76 194.880. Ya, satuannya apa? Perhatikan. Ini ada detik kuadrat per meter pangkat 4. Ini meter pangkat 2-nya di atas, sehingga bisa mengeliminasi meter pangkat 4 di sini. Sehingga ini menjadi 2, ini hilang. Detik di sini di atas detik kuadrat, di sini dia pembagi detik kuadrat. Habis. Ini 4-nya dicoret tadi ya, sehingga satuannya menjadi Newton per meter dikuadratkan. Selanjutnya kita bisa mencari gaya tarik atau Rx. Persamaan untuk mencari Rx adalah ini. P1 dikali A1, rho dikalikan debit dikali dengan P2 dikurang P1. Kita input nilainya. P1 diketahui 194.880 Newton per meter kuadrat. A1-nya V per 4 dikalikan diameternya 0,05 meter dikuadratkan. Rho air di soal tidak disebutkan, tetapi kita tahu rho air itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Debit diketahui 0,0628 meter pangkat 3 per detik. V2 diketahui 20 meter per detik. V1 diketahui 3,2 meter per detik. Ini kalau dikalikan hasilnya dia 82,64. 64 apa 65? Ya, 65 dibulatan ke atas ya. 65. Satuannya perhatikan. Di sini ada Newton per meter kuadrat. Di sini ada meter kuadrat. Jadi meter kuadrat ini akan mengeliminasi meter kuadrat di sini. Jadi satunya tinggal Newton. Yang di dalam kurung ini kalau dicari diperoleh hasil sebesar 16,8 meter detik. Ya, ini kalau dicari menggunakan kalkulator diperoleh tadi hasil sebesar 105,50. Satuannya perhatikan. Ini ada meter pangkat 3. Ini meter dipangkatkan 3. Ini habis. Nah, perhatikan. Ini ada detik dan ini juga ada detik. Jadi sama-sama di bawah posisinya. Jadi ini jadi detik kuadrat. Kilogram meter per detik kuadrat itu adalah Newton. 382,65 dikurang 105,50 Newton. Diperoleh hasil sebesar 277,15. Ya, satuannya Newton.